Halo everyone, saya Cinta Ulia sebagai mediator. Hai, saya Rini Nugraha sebagai penggugat. Hai, saya Lena Tusipa sebagai tergugat. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Ada dua orang bersaudara, antara seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan yang memiliki konflik terkait harta peninggalan dari orang tua mereka. Dan harta yang ditinggalkan itu adalah berupa rumah. Hanya rumah itulah harta yang dimiliki oleh orang tua mereka. Dan orang tua mereka wafat pun tanpa meninggalkan wasiat apapun kepada mereka, anak-anaknya. Lalu terjadilah konflik persengketaan antara dua kakak beradik itu. Karena rumah tadi ditempati oleh Sipa, lalu Rian menggugat Sipa karena merasa Sipa tidak ada memberi kesepakatan kepada Rian untuk meninggali rumah itu. Dia menggugat Sipa ke pengadilan untuk mengambil haknya sebagai seorang anak laki-laki. Simaklah lebih lanjut dan saksikan bagaimana prosedur mediasi dalam persengketaan harta peninggalan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir pada proses mediasi kita siang hari ini. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sinta Ulia sebagai mediator Bapak dan Ibu. Saya yang akan memfasilitasi mediasi Bapak dan Ibu. Mungkin saya juga ingin berkenalan dengan Bapak dan Ibu. Bapak Mulia satu mungkin lebih baik. Iya, terima kasih sebelumnya Ibu. Perkenalkan, nama saya Rian Nugraha. Di sini sebagai penuntut dari harta dari sengketa yang kami ajukan ini. Kalau Ibu, Perkenalkan, nama saya Lena Tusipa. Di sini saya sebagai tergugat. terima kasih. Jadi saya akan memperkenalkan apa mediasi pada Bapak ini. Jadi mediasi ini adalah suatu penyelesaian sengketa yang dimana kita harus menentukan terlebih dahulu alternatif apa yang harus dicari sebelum mencapai kesepakatan akhir. Nah, tugas saya sebagai mediator itu hanya memfasilitasi komunikasi, lalu menjaga kerahasiaan antara Bapak dan Ibu. Saya tidak akan berpihak salah satu. Saya di sini sifatnya netral. Jadi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan itu, apalagi di tingkat pertama, wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Lalu di sini saya akan membacakan tata tertib proses mediasi. Yang pertama, mediator akan memberikan untuk para pihak berbicara secara bergantian. Yang kedua, pihak yang bersengketa juga wajib mendengarkan dan tidak boleh memotong pembicaraan sebelum dipersilahkan. Yang ketiga, tidak boleh melakukan penyerangan antara satu dan lainnya. Yang terakhir, tidak boleh merekam pembicaraan saat proses mediasi sedang berjalan. Saya harap kita bisa berdialog secara jujur dan terbuka. Tidak ada saling penyerangan antara satu dan lainnya. Dan Bapak dan Ibu harus menghormati apapun keputusan yang sudah kita ambil. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Siap. Sepakat, Bapak dan Ibu, kita mulai proses mediasi kita. Mungkin saya mulai dari Bapak Rian sebagai penggugat dulu menyampaikan apa isi gugatannya. Baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi di sini saya merasa pembagian warisan ini tidak dilakukan secara baik. Saya tidak mendapatkan sepeser pun dari peninggalan orang tua saya. Bahkan rumah peninggalan orang tua saya sekarang ditempati oleh adik saya Sisi Pak. Dan itu tidak ada kesepakatan dari keluarga. Saya di sini hanya ingin dianggap dan dihargai sebagai salah satu pewaris juga itu. Rumah itu kan seharusnya dihitung sebagai bagian dari warisan dan pembagiannya harus dilakukan sesuai dengan keputusan.
Baik, terima kasih Bapak Rian. Kemudian saya persilahkan kepada Ibu Sipa menanggapi yang dibilang oleh Bapak penggugat tadi. Jadi gini Bu, saya sebenarnya tinggal di rumah itu bukan untuk mengambil hak abang saya. Saya tidak keberatan warisan dibagi. Hanya saja saya ingin ada pertimbangan bahwa saya merawat orang tua saya selama bertahun-tahun. Sedangkan abang saya terkadang tidak open dengan kesehatan orang tuanya. Jadi seharusnya dia sadar diri. Baik, terima kasih Ibu Sipa. Saya persilahkan lagi kepada Bapak Rian, apakah ada yang ingin ditanggapi dari pembicaraan Ibu Sipa tadi? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya bukannya saya tidak open dulu, tetapi saya kan sudah menikah dan memiliki keluarga, dan juga saya terkadang sulit untuk membagi waktu untuk menghubungi orang tua saya. Tetapi di sisi lain saya juga sering mentransfer ke mereka, dan ada juga mungkin alasan lain yang tidak bisa saya sampaikan. Saya juga memiliki kesibukan. Saya kuliah sambil bekerja dan selalu meminta untuk bergantian kepada abang dan istrinya untuk menjaga orang tua saya. Tetapi dia selalu menganggap dengan mengirim uang saja orang tua kami akan terlihat baik-baik saja. Giliran mereka sudah tiada, dia sibuk meminta warisan. Saya di sini bukannya gila harta, tapi kan di sana kan ada juga hak dan bagian saya. Jadi kamu sih Pak jangan serakah gitu loh. Kan aturannya di sini kan saya sebagai pewaris utama, sebagai anak laki-laki, dan saya merasa berhak gitu. Saya menghargai apa yang adik saya lakukan, tetapi itu bukan alasan untuk menguasai rumah. Saya merasa tidak pernah dilibatkan dalam keputusan apapun, bahkan dalam hal sepenting ini. Itu loh. Saya juga tidak pernah berniat mengambilnya. Kalau abang bilang saya menguasai rumah, itu tidak benar. Baik Bapak Ibu, kita hentikan dulu ya, karena merasa udah tegang banget proses ini. Saya memahami ini mungkin agak sensitif ya pembahasannya karena masalah warisan. Nah, ini adalah salah satu harta yang terakhir yang ditinggalkan oleh orang tua Bapak ini. Mungkin karena suasana ini tegang, saya izin kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil langkah kaukus. Jadi saya jelaskan kaukus ini adalah langkah yang dimana antara salah satu pihak itu tidak mau terbuka. Jadi saya mendengar Bapak Rian katanya ada salah satu alasan yang tidak bisa dijelaskan. Mungkin saya akan mengambil langkah kaukus tersebut. Apakah Bapak dan Ibu sepakat? Sepakat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rian sudah meluangkan waktunya untuk kaukus kita. Di ruangan terpisah ini Bapak boleh jujur berusaha apa yang Bapak ingin sampaikan. Yang sempat Bapak jelaskan pada proses awal. Bapak boleh jujur sama saya. Bapak boleh terbuka sama saya tidak akan memberikan informasi kepada siapa. Boleh Bu, terima kasih. Sebenarnya di sini kalau saya boleh jujur ya Bu, saya takut mengungkapkannya kepada saya, dan nanti pasti malah kemarin jika semisal dia mengetahuinya. Sebenarnya Bu, saya ini bergantian sebagai orang tua saya dari dulu, tetapi istri saya tidak membolehkan untuk keberatan. Saya sudah mencoba membujuk dia, istri saya tadi, tapi dia keberatan, masih tetap nggak mau gitu. Dan sekarang saya juga diminta sama dia untuk mengambil hak saya sebagai pewaris. Nanti takutnya jika adik saya tahu mengatakannya, dia malah akan membenci istri saya dan bahkan juga saya Bu. Jadi saya sekarang bingung kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bapak yang sudah terbuka. Oke Pak, saya paham kerumitannya. Bukan kerumitan antara Bapak dan adik saya tadi. Terima kasih ya Pak sudah mau terbuka pada proses kaukus kita ini. Setidaknya Bu, saya ingin menambahkan, setidaknya saya
sebagian agar saya tidak tekan terus gitu. Itu yang membuat saya pusing dan bingung. Baik Pak, terima kasih. Baik Ibu Sipa, sekarang giliran kita melakukan fokus. Jadi apakah ada apa yang belum sempat Ibu sampaikan atau takut Ibu sampaikan di depan abang Ibu? Ibu boleh menyampaikan kepada saya. Dan saya mengetahui di mana letak kejanggalan di proses mediasi. Jadi gini Bu, saya merasa abang tidak tahu apa yang sudah saya alami. Merawat ibu selama 5 tahun itu bukan hal yang mudah Bu. Saya tidak pernah meminta rumah itu untuk menjadi milik saya. Hanya saja saya merasa tidak dihargai dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya bahkan hampir tidak pernah merasakan masa muda saya karena harus sibuk merawat orang tua saya. Belum lagi harus kuliah dan bekerja. Tetapi abang saya tidak pernah open dengan itu Bu. Baik, jadi jika misalnya abang ibu memperlakukan ibu dengan baik, lalu mengingat jasa ibu dengan baik, dan mempertimbangkan lagi, apakah ibu bisa menerima abang ibu dengan baik juga? Ya saya bersedia Bu, asal abang saya juga memahami posisi saya. Dan jika misalkan harta warisan rumah itu tadi dibagi, apakah ibu setuju? Kalau misalnya setelah kita melakukan technical tadi, saya menyimpulkan bahwa ternyata bapak dan ibu hanya memiliki rasa ingin menghargai satu sama lain. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang bisa kita tarik dalam sesi mediasi ini ada 2 opsi. Opsi yang pertama, rumah itu tidak dijual dan tetap ditempati oleh ibu Sipa. Tetapi ibu Sipa harus memberikan kompensasi sesuai dengan pembagian hukum warisan Islam kepada abang. Terus opsi yang kedua, rumah itu dijual, kemudian hasilnya dibagi sesuai ketentuan hukum warisan Islam. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu? Baik, terima kasih Bu. Saya bisa menerima opsi pertama karena juga saya mempertimbangkan karena jika misalnya rumah itu dijual dan ditempati orang lain, saya akan kehilangan kenangan saya bersama keluarga saya. Ibu Sipa bagaimana? Baik Bu, saya juga setuju dengan opsi itu. Saya nanti ingin tetap tinggal di rumah sambil memberikan kompensasi baik sesuai dengan ketentuan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi, hasil dari kesepakatan akhir dalam proses mediasi kita hari ini, kita sama-sama sepakat, terutama Bapak dan Ibu sudah sepakat juga, bahwasanya harta warisan peninggalan orang tua atau rumah tidak jadi dijual. Sipa tetap menempati rumah itu dan Bapak Rian menerima kompensasi dari Ibu Sipa senilai dengan pembagian hasil warisan Islam. Apakah kedua Bapak Ibu setuju dengan berita acara mediasi kita? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya tutup proses mediasi kita. Dengan proses mediasi ini dinyatakan berhasil dan mencapai kesepakatan. Terima kasih atas kerjasama Bapak dan Ibu. Saya selaku mediator yang memfasilitasi mediasi kita. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan kata saya kepada Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Bisa. Cut. Kompensasi sesuai hak. Dengan NIM 2123 proses. Sekian tugas proses mediasi dari kami. Selamat menyaksikan teman-teman.